agama Islam. Namun, suatu hari muncullah sebuah konflik di antara kedua kaum tersebut. Kaum Qadri melakukan gerakan pembelaan Islam. Mereka ingin memisahkan kebiasaan adat yang menyimpang dari ajaran agama. Tetapi, kaum adat merasa diserang. Usai, itu semua sudah turun-menurun kami lakukan. Tidak dapat dilakukan begitu saja. Dan yang kita lakukan berasal dari leluhur kita. Benar, tidak semua ajaran adat merupakan dari syariat tersebut. Yang kalian lakukan itu lebih banyak melanggar syariat, yaitu judi, samu ayam, minuman keras. Semua itu melanggar. Tidak menolak agama Tuhan, tapi jangan melarang kita dari akal. Adat. Bukan, ini bukan masalah syariat. Ini semua dosa besar. Gak ada agama yang ngajarin ini semua. Perdebatan semakin memanas. Tidak ada yang mau mengalah dan menurunkan ego mereka. Mereka menganggap dasarnya sudah benar. Hingga terjadilah perpecahan antara kaum Qadri dan kaum adat. Kita tidak akan pernah menghapus semua. Dan jangan pernah paksa kita untuk menghapusnya. Perdebatan itu berlangsung lama. Raja Allah memilih Tuan Kui Kamboja sebagai pemimpin perang ini. Perang terjadi dengan suasana yang sangat mencekam dan sengit antara keduanya. Kalian yang mulai semuanya, kalian juga yang harus menyelesaikannya. Serang! Kaum Qadri yang ingin menegakkan syariatnya dan kaum adat yang ingin mempertahankan tradisinya. Peperangan terjadi antara kaum Qadri dan kaum adat. Hingga di satu titik kaum adat mulai kewalahan. Pasukannya sudah mulai berkurang, persediaan makan sudah mulai habis. Mereka sudah diambang kekalahan dengan kaum Qadri. Hingga tahun 1819 muncullah sosok pahlawan. Rajo, pasukan kita sudah mulai berkurang. Bahan makanan juga banyak yang habis. Senjata juga. Bagaimana ini Rajo? Puluhan jiwa sudah mati. Tidak mungkin ini berakhir begitu saja. Mari kita cari bantuan Rajo. Selamat pagi para petinggi adat. Kedatangan kami ke sini hanya untuk berkunjung saja. Apa tujuan kalian? Kami sudah melihat apa yang sedang terjadi di sini. Itu semua bukan urusan kalian. Kami memiliki penawaran terbaik. Jangan marah dong. Kami akan menandai perang kalian, mempersenjatai kalian, dan kami pihak syarat begitu. Apa syarat? Berikan kami Minangkabau. Raja Allah yang mendengar persyaratan itu menjadi bimbang. Jika ia menerimanya, maka ia akan kehilangan Minangkabau. Tetapi, jika ia menolak, pasukan mereka akan kalah. Setelah berpikir dengan cukup matang, Raja Allah memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Saya terima tawarannya. Setelah perjanjian itu pada tahun 1821, peperangan dimulai. Kaum adat dibantu oleh Belanda untuk melawan kaum Qadri. Perang pun terjadi sangat dramatis dan memakan banyak korban dalam peperangan ini. Belanda dapat mengusir kaum Qadri keluar dari Kamaruyung. Belanda mendirikan PT Voor van der Kapellen dan Voor Depot tahun 1820. Setelah itu, Belanda melakukan gencatan senjata karena di saat yang bersamaan ia sedang melakukan perang di daerah Ponorogo. Pada saat itu, Belanda melakukan taktik berdamai dengan Qadri dengan menggunakan perjanjian massal. Selama
Perjanjian itu tidak menguntungkan kita, tapi malah pelan-pelan menghancurkan kita semua. Mereka hanya mengadu domba kita. Mungkin ini saatnya kita berdamai. Kita mulai lagi dari awal. Ini bukan akhir dari segalanya. Kita harus bisa menyingkirkan Belanda. Kita satukan adat dan agama. Di antara orang-orang itu, satu orang bersuara. Suara dengan penuh semangat dan juga keyakinan. Saudaraku, ini hanyalah kesalahpahaman kita dan ego kita. Kita harus seharusnya bersatu. Adat dan agama harus bersatu. Adat bahasa di syarat, syarat bahasa di kita Allah. Agama dan adat harus satu tapi saling memaafkan. Benar Tuan, kami minta satu dengan Belanda. Ya benar, kita harus mengatur rencana karena lawan kita bukan main-main. Setuju? Akhirnya, mereka menyusun rencana untuk melawan Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Mereka benar-benar harus mempersiapkan semuanya, mulai dari taktik, persenjataan, dan bahan makanan. Semua harus dipersiapkan dengan secara matang. Persatuan pun tumbuh kembali hingga informasi ini sampai ke telinga Belanda. Belanda merasa terancam. Rencana yang mereka susun telah hancur. Akhirnya, mereka menyusun rencana baru untuk mengalahkan kaum Padri dan kaum adat. Woi, anak buah! Ya, mana? Ada info, dengar belum bro? Dengar. Menurut lo gimana tuh? Menurut saya sebaiknya kita harus menyerang markas kaum Padri terlebih dahulu. Kayak gimana? Kita harus menyusun strategi bagaimana cara agar kita bisa menang dan mendapatkan markas dari kaum Padri. Setelah itu kita bisa menculik Imam Bonjol karena dialah yang memimpin segalanya. Boleh tuh. Udah siapin tank ya? Ya. Tahun 1833, perang pun tiba. Belanda menyerang markas kaum Padri. Meskipun kaum Padri sudah dibantu oleh kaum adat karena pasukan Belanda sangatlah banyak. Pasukan Belanda dibantu oleh pasukan yang menyerang perang di Ponorogo. Mereka datang ke Minangkabau untuk membantu kaum Padri. Walaupun begitu, kaum adat dan kaum Padri tetap kalah melawan Belanda. Belanda memutuskan untuk membubarkan pernyataan gubernur yang dikenal dengan Buangan Panjang. Tetapi rakyat Sumatera Barat tidak menanggapi pernyataan itu. Mereka tetap melanjutkan peperangan ini dan akhirnya markas kaum Padri jatuh ke tangan Belanda tepat tanggal 25 Oktober 1837. Imam Bonjol pun ditangkap oleh Belanda. Imam Bonjol! Semoga perjuangan ini tidak akan berakhir. Semoga ada yang melanjutkan perjuangan kita.